Dianggap parasit keluarga. Bab 58. Yang, kamu kenapa, sih? Tanya Kalandra serius dan memang sangat penasaran. Sofia langsung menatap Kalandra penuh keseriusan. Itu tadi mirip suami si Resti loh, Mas. Teman kamu yang di Jakarta yang hamil itu. Yang siang tadi itu, maksudnya. Itu dia, maksudnya. Balas Kalandra mengira wanita hamil yang bersama laki-laki dan Sofia duga sebagai suami Resti, merupakan Resti. Sofia langsung menggeleng. Bukan. Itu memang suaminya, kalau enggak salah namanya Tommy. Masalahnya wanitanya aku enggak kenal. Kalandra merenung serius. Mungkin kamu salah lihat. Sofia mengangguk-angguk. Aku juga berharapnya begitu. Karena andai malah benar, enggak kebayang sakitnya jadi Resti karena dia lagi hamil, dan wanita yang tadi juga hamil. Tak mau kebersamaan mereka menjadi kembali memanas karena alasan Kalandra membawa Sofia ke sana juga untuk senang-senang sekaligus menenangkan pikiran. Kalandra sengaja mengalihkan perhatian Sofia. Kalandra bergegas menuntun Sofia, memilih salah satu meja dengan view ke pantai paling indah sebagai meja mereka menikmati makan malam di sana. Keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi, Kalandra keluar dari kamar dengan kepala yang masih setengah basah. Kalandra hanya memakai kaos oblong putih polos yang dijodohkan dengan celana kolor warna hitam di atas lutut. Gaya yang benar-benar membuat pria itu tampak sangat santai, seolah Kalandra tidak akan bepergian. Yang pertama Kalandra cari tentu Sofia dan Daim. Walau sadar keduanya tak mungkin masih di kamar yang ada di seberang kamarnya, ia tetap ke sana, mengetuk pintu sebelum membukanya dan malah mendengar suara sang mamah yang memintanya masuk. Kalandra terbengong-bengong melihat pemandangan di sana. Sofia tengah membantu Ibu Kalsum memakai gaun kebaya yang akan dipakai di pernikahan mereka. Pengantinnya saja enggak heboh, kok mamah? Kalandra yang memang menggoda sang mamah, sengaja tak melanjutkan ucapannya. Lah, besok kan mamah juga jadi mantan. Balas Ibu Kalsum dengan yakinnya. Ia mematut penampilannya pada cermin rias di sebelahnya. Sementara Sofia yang baru mundur langsung disita oleh Kalandra. Kalandra langsung mendekap Sofia dari belakang, mengunci pundak kanan Sofia hingga dekapan yang ia lakukan benar-benar mengunci tubuh Sofia. Ketika Sofia langsung kebingungan dan jelas terlihat malu karena gugup, tidak dengan Kalandra yang malah langsung memejamkan kedua mata dan tampaknya malah tidur. Ibu Kalsum yang melihatnya menjadi tersenyum geli kemudian berkata, "Mas, kok kelakuanmu jadi enggak jelas mirip kelakuannya Pak Haji?" Ibu Kalsum tidak bisa untuk tidak tertawa. Sofia pun menjadi sibuk menahan tawa apalagi Kalandra yang disamakan dengan Pak Haji langsung protes. Ke calon sendiri, mah. Aku enggak berkelana mencari janda lain seperti yang Pak Haji lakukan. Apa yang baru saja Kalandra katakan malah membuat kedua wanita di sana makin sibuk tertawa. Daim yang awalnya tidur pulas di tengah tempat tidur sampai terbangun dan langsung tengkurap. Pah! Panggil Daim sambil menatap Kalandra yang masih memeluk Sofia. Kalandra langsung menghampiri Daim. Pria itu tidak mengembannya, tapi malah tiduran di sana sambil mendekap gemas Daim. Mamah perhatikan, kok kalian jadi lebih gelap, yah. Ucap Ibu Kalsum memandangi Sofia maupun Kalandra, silih berganti. Sofia hanya diam, mengerling bingung, tak paham dengan maksud Ibu Kalsum. Si mamah bilang gitu, mau jadi Mbah Duken apa gimana?
Goda Kalandra tetap mendafit pisang mamah dengan santai. Mbah Duken gimana? Itu loh, kulit kalian rada gelap, apa efek mantai? Apalagi kamu Mas, kelihatan banget. Balas Ibu Kalsum masih protes. Hitam putih kulit kami, enggak akan melunturkan cinta kami kok, Mah. Ucap Kalandra sambil menahan senyum geli. Lain dengan Sofia yang ia pergoki menjadi tersipu. Ibu Kalsum menggeleng tak habis pikir. Kan, makin enggak jelas mirip Pak Haji kelakuanmu, Mas. Kalandra langsung tertawa lemas. Tolong Mah, jangan samakan aku sama Pak Haji lagi. Ibu Kalsum kembali menggeleng tak habis pikir. Hari ini kalian harusnya ke rumah orang tuanya Bilqis, kan? Dari kemarin enggak jadi-jadi. Sorean saja, Mah. Hari ini mau fokus rehat. Rasanya badan remek dan otak pun panas banget. Keluh Kalandra yang terpejam walau tengah bersama Daim. Ya sudah, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Minum vitamin apa suplemen, ujar Ibu Kalsum. Lain dengan Sofia yang langsung pamit untuk menyiapkan Kalandra makan. Beres makan bahkan sampai disuapi oleh Sofia di kamar, Kalandra mengajak Sofia dan Daim berjemur di halaman rumah. Mas beneran enggak enak badan? Tanya Sofia yang kemudian berkata, aku beneran khawatir, loh. Mungkin mau flu, ya. Tenggorokan juga kayak radang, jawab Kalandra masih bertahan mengemban Daim. Ia balas menatap Sofia yang memang menatapnya cemas. Aku buatkan teh panas sama tolak angin, ya. Apa Mas mau aku panggilin tukang urut? Iya, urut saja, ya, biar enakan. Jangan sama tukang urut lah, kamu aja. Sergah Kalandra. Sofia yang geli pada ucapan Kalandra refleks mencubit perut calon suaminya itu. Mas Yah. Beneran mirip Pak Haji. Kalandra yang menahan senyumnya tak lantas membiarkan Sofia pergi. Ia mencekal sebelah pergelangan tangan Sofia, membuat calon istrinya itu mendekat kepadanya. Ia sengaja mengubah genggaman tangannya untuk mendekap pinggang Sofia. Ia mendekap mesra calon istrinya itu dan tak berniat mengakhirinya dalam waktu dekat. Sofia menunduk kemudian tersenyum. Ia tak berniat menolak apalagi pergi. Ini Mas Kala kayaknya memang sedang pengin dimanja. Ini wujud asli Mas, ya. Senyum di wajahnya makin lepas ketika lawan bicaranya juga tersenyum pasrah terbilang manja kepadanya. Malahan, Kalandra sampai mencium keningnya sangat lama. Sofia langsung bergidik lantaran bibir Kalandra terasa panas, menegaskan pria itu benar-benar sakit. Itulah alasannya memeluk Kalandra, mencurahkan kepedulian sekaligus rasa sayangnya. Ke klinik dulu, yuk. Bujuk Sofia lirih sambil tetap memeluk Kalandra. Nanti minum obat rumah saja, balas Kalandra meyakinkan. Sofia yang sempat menahan napas hanya untuk menyimak balasan Kalandra, berangsur mengembuskan napas pelan melalui mulut. Ia menyandarkan kepalanya ke tubuh Kalandra, merasa sedih karena calon suaminya itu malah sakit di detik-detik menuju hari pernikahan mereka. Selang sekitar 10 menit kemudian, ada sebuah motor yang mendekat. Sofia yang awalnya masih nempel karena memeluk Kalandra walau Daim masih menjadi bagian dari mereka, berangsur menyudahinya tanpa benar-benar melepaskan diri dari dekapan Kalandra. Yang, itu suaminya Ririn, ucap Kalandra. Firasat Sofia langsung tidak enak apalagi jika melihat raut wajah suami Ririn, pria itu cenderung marah. Ini jangan sampai ada adegan Sambo sama Ibu PC di hidup kita, Mas.
keluh Sofia. Kalandra langsung memelotot syok mendengarnya, kebingungan, dan ia tak membiarkan Sofia maju menghadapi suami Ririn. Sudah lepas saja, dia mau ngapain, biar aku yang urus. Lirih Sofia berbisik-bisik, sengaja meyakinkan Kalandra. Kalandra mendengkus dan tetap tidak melepaskan Sofia. Ia maju lebih dulu walau sepanjang itu, Sofia juga terus mendahuluinya. Sofia jelas berusaha melindunginya. Tega kamu, ya, Kal. Kamu begini mesra-mesraan bareng calon istri kamu, setelah kamu berulang kali melecehkan istri aku. Ucap suaminya Ririn. Kamu sadat, bilang begitu ke aku. Tegas Kalandra. Sofia langsung bergidik ngeri, merasa tak habis kepada suami Ririn. Si Ririn ngaku diapain saja. Ngaku dibanting sama diraba-raba juga enggak kayak ibu Pisi. Sewotnya. Suami Ririn langsung kebingungan menatap Sofia. Buktinya apa? Kalau cuma aduan itu cenderung halu, apalagi dia saja haus perhatian gitu ke calon suamiku. Kemarin nih, aku sampai suruh dia nikah sama tiang listrik saking kesalnya sama kelakuannya. Setelah mengomel demikian, Sofia juga berkata, bentar, jangan bawa-bawa marwah keluarga dan demi melindungi harga diri istri kayak yang lagi viral. Aku ambilin bukti betapa istri kamu pengin cerai dari kamu biar jadi janda terus nikah sama Mas Kalandra. Tanpa menunggu izin atau setidaknya respons, Sofia langsung pergi dan berniat mengambil ponsel Kalandra. Mas, HP Mas di mana? Tanya Sofia sambil menoleh, lupa belum mengetahui keberadaan ponsel Kalandra. Kemarin kan di tas kamu, yang kamu yang pegang, kan? Balas Kalandra sampai berseru lantaran jarak mereka terbilang jauh. Oh oke. Balas Sofia kembali bersemangat. Tak sabar rasanya memberi Ririn pelajaran. Logikanya kalau aku ada main dengan wanita lain termasuk itu Ririn, aku enggak mungkin jor-joran dan sebebas itu kasih HP aku ke calon istriku. Tegas Kalandra. Lagian Ririn ngakunya mau cerai dan aku sudah konfirmasi ke kamu, tapi kamu diam saja makanya aku belum bisa ambil sikap dan selama 3 hari terakhir, aku sengaja menampung curhat Ririn. Tentu Sofia tahu, dan yang bikin aku enggak habis pikir, Ririn sampai menghina calon istriku. Tegasnya lagi. Sampai detik ini ia belum berniat membuka gerbang rumah orang tuanya sebelum suami Ririn mengetahui kenyataan versinya. Sofia sengaja membuka gembok pintu gerbangnya, menyuruh Ivan selaku suami Ririn, masuk. Yang panggil Kalandra tak rela Sofia dekat-dekat dengan Ivan. Wanitanya itu mengajak Ivan duduk di kursi yang ada di teras rumah. Biarin aku yang urus, Mas. Sembarangan, calon bojoku difitnah mentah-mentah. Kesal Sofia. Ya maksudnya, yang. Kalandra menyusul. Enggak apa-apa, Mas. Aku bisa. Kan Mas sendiri yang bilang kalau di masa lalu, aku ini Roro Jonggrang. Namun tenang, aku belajar dari masa lalu dan enggak akan mengulangi kesalahan apalagi jatuh ke lubang yang sama. Yang please, jangan kesurupan. Nanti yang ada, si Ivan baper ke kamu. Kamu tuh. Kamu tuh paket komplit. Enggak mungkin laki-laki normal enggak lirik. Wong Pak Haji saja yang bau tanah, sampai bikin target, baru mau dijemput malaikat maut kalau sudah nikah sama kamu. Kalandra benar-benar cerewet, takut Sofia dilirik apalagi diambil Ivan. Kalandra memang mengizinkan Sofia ada di sana.
Kalandra membiarkan Sofia duduk di kursi kayu yang bersebelahan dengan kursi Ivan duduk. Kebersamaan mereka dipisahkan oleh meja bundar kecil dan juga Kalandra sendiri yang sampai memunggungi Sofia. Saking tidak maunya Kalandra Sofia dilirik laki-laki lain, bahkan itu sahabatnya yang sudah menikah. Sambil tetap mengemban daim di depan dadanya dan sesekali menimangnya, Kalandra berkata, itu hanya jadi bukti. Enggak ada yang direkayasa dan kamu pastikan sendiri. HP-nya jangan sampai dibanting, loh. Komentar Sofia sambil melongok dari sebelah pinggang Kalandra, tapi Kalandra buru-buru mengamankannya. Ivan yang sedari tadi merasa sangat aneh dengan interaksi Kalandra dan Sofia, sengaja berkata, calon istrimu asli ayu. Pemberani gitu apalagi dengan tegas mau membela kamu. Kalandra refleks menelan ludah kemudian buru-buru berkata, enggak ada yang minta kamu buat baca mantra. Sekarang kamu fokus saja ke tujuan awal kamu ke sini. Ia mencoba memberi sang sahabat pengertian. Tujuannya kan mau jadiin Mas Brigadir J, dan dia jadi Sambo, terus Ririn ibu PC. Protes Sofia sambil menengadah menatap Kalandra yang walau menghadapnya, tapi tengah menoleh menatap Ivan. Mendengar itu, Irfan refleks tersenyum. Lucu juga, beneran paket komplit calon bojomu kue, Kal. Wirok, emang kowe, Van. Kesal Kalandra. Sofia langsung terdiam bingung lantaran Kalandra sampai menyamakan Ivan dengan Wirok atau itu tikus berukuran super besar dan kadang besarnya bisa sekucing gendut.